Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa kembali dengan Mem Florencia. Dan di video kali ini, Mem Florencia akan menjelaskan tentang salah satu materi dalam mata kuliah Pengantar Teologi Perjanjian Baru, materi yang pertama, dengan asumsi bahwa teman-teman sudah lulus dari mata kuliah dasar semisal bahasa Yunani ataupun pembimbing ke dalam Perjanjian Baru. Dan juga Mem Florencia percaya bahwa teman-teman sudah memiliki dasar teologi yang kuat, sehingga kita semakin mantap untuk mempelajari mata kuliah ini. Oke teman-teman, kita langsung saja pada materi kita. Materi kuliah ini akan membahas definisi dan ruang lingkup teologi Perjanjian Baru sebagai fondasi iman Kristen dan hubungan teologi Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama. Tujuan pembelajaran mata kuliah ini agar teman-teman sebagai mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kedua aspek penting ini. Kemudian lebih jauh dalam perkuliahan kita akan menjelajahi pesan-pesan teologis yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, rasul-rasul, dan penulis Perjanjian Baru lainnya, serta bagaimana pesan tersebut membentuk identitas dan praktik gereja mula-mula. Kemudian mari kita lihat berbagai pendekatan dan definisi dari para ahli tentang apa itu teologi Perjanjian Baru. Yang pertama, pendekatan Bultmann. Rudolf Bultmann membagi teologi PB atau teologi Perjanjian Baru menjadi teologi Paulus dan teologi Injil Yohanes. Nah, di sini teman-teman, kalau Paulus jelas ya, kalau Yohanes kita harus membedakan bahwa Yohanes yang dimaksud adalah Rasul Yohanes, bukan Yohanes sepupu Yesus yang terkenal sebagai Yohanes Pembaptis. Nah, karena itu sebagai pendekatan Bultmann membagi PB menjadi dua teologi, teologi Rasul Paulus dan juga teologi Injil Yohanes. Sebab juga ada juga teologi surat-surat Yohanes. Namun demikian, Bultmann tidak menganggap bahwa ajaran Yesus sebagai bagian dari teologi Perjanjian Baru, melainkan hanya sebagai petunjuk saja atau pengantar saja. Kemudian yang kedua kita melihat kritik Neil. Neil berpendapat justru sebaliknya. Ia menegaskan bahwa setiap teologi PB harus mencakup teologi Yesus. Tanpa itu, teologi PB akan kehilangan nilai dasarnya. Nah, teman-teman, perbedaan ini menunjukkan kerancuan dalam menentukan cakupan teologi PB. Kita langkah pada slide selanjutnya. Yang ketiga, Kumel dan fokus pada saksi-saksi utama. W.G. Kumel membatasi teologi PB hanya pada Yesus, Paulus, dan Yohanes. Nah, pendekatan ini mengabaikan kontribusi penulis PB lainnya, seperti Yakobus, Petrus, dan penulis surat Ibrani. Kemudian implikasinya adalah Kumel seakan-akan merampas hak sebagian besar penulis PB untuk dianggap sebagai bagian penting dari Perjanjian Baru. Ini menimbulkan pertanyaan tentang kekayaan dari teologi Perjanjian Baru secara keseluruhan. Kemudian, Conselman dan pendekatan historis. Yang pertama, Hans Conselman lebih fokus pada perkembangan historis pemberitaan Kristen awal daripada membangun sistem teologi yang koheren. Hanya ada satu bagian yang membahas teologi secara khusus, yaitu teologi Paulus. Kemudian,
Konselman juga membagi pembahasannya menjadi 5 bagian. Yang pertama pemberitaan jemaat mula-mula, yang kemudian Injil-Injil sinoptik, yang ketiga teologi Paulus, yang keempat perkembangan teologi Paulus, dan yang kelima tentunya perkembangan teologi Yohanes. Kemudian yang kelima kita melihat ada Donald Guthrie dan pendekatan tematis. Donald Guthrie mengkaji teologi PB secara tematis. Ia mengeksplorasi tema-tema besar seperti keselamatan gereja dan eskatologi. Nah, kontribusi Guthrie dalam penelitiannya, ia melihat bagaimana setiap penulis Perjanjian Baru memberikan kontribusi terhadap tema-tema tersebut, sehingga memungkinkan kita semua bisa melihat teologi PB secara keseluruhan yang sangat kaya. Selanjutnya, teologi Perjanjian Baru yang kita sorot sebagai fondasi teologi Kristen. Di dalam Perjanjian Baru, fondasi teologi Kristen itu terdiri dari 27 tulisan yang beragam. Proses penulisan dan kanonisasi memakan waktu yang cukup panjang, menghasilkan muatan teologi yang kaya dan kompleks, sehingga para ahli terus berupaya memahami kesamaan dan kekasan masing-masing tulisan ini. Nah, dalam mempelajari Perjanjian Baru penting untuk memahami latar belakang dan konteks masing-masing tulisan, termasuk pengaruh Perjanjian Lama dan dunia Yahudi, Yunani, Romawi. Kemudian masalah keaslian naskah dan terjemahan juga mempengaruhi penemuan dan perumusan teologi Perjanjian Baru. Struktur dan kanonisasi Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru terdapat 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kemudian keempat Injil ini menyajikan narasi tentang kehidupan, ajaran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. 3 Injil yang pertama dikenal sebagai Injil sinoptik karena terdapat kesamaan cerita dari ketiga Injil ini. Atau terdapat kesamaan perspektif. Sementara Injil Yohanes itu perspektifnya lain. Injil Yohanes perspektifnya lebih ke arah muatan teologis yang berbeda dari ketiga Injil sebelumnya. Kemudian kita melihat ada kitab Kisah Para Rasul. Di kitab Kisah Para Rasul ini menceritakan tentang perkembangan gereja Kristen mula-mula setelah kenaikan Yesus ke sorga, serta pelayanan para rasul dalam menyebarkan Injil. Kemudian kita melihat ada surat-surat, ada 21 surat ditujukan kepada jemaat-jemaat dan individu tertentu, yang kemudian berisi ajaran, nasihat, dan koreksi untuk membimbing kehidupan Kristen. Nah, di sini kita melihat ada latar belakang dan konteks Perjanjian Baru. Yang pertama, Perjanjian Lama. Perjanjian Lama menjadi fondasi teologis bagi Perjanjian Baru. Hampir semua tulisan di Perjanjian Baru mengacu atau mengutip dari Perjanjian Lama. Yang kedua, dunia Yahudi Palestina. Teman-teman, kondisi agama, sosial politik, dan kebudayaan Yahudi pada abad pertama sangat mempengaruhi penulisan dan interpretasi Perjanjian Baru. Kemudian yang ketiga, dunia Yunani Romawi. Bahasa, filsafat, dan budaya Yunani Romawi juga memengaruhi penulisan dan penyebaran Perjanjian Baru, terutama di kalangan diaspora Yahudi. Selanjutnya, mari kita melihat masalah keaslian naskah Perjanjian Baru. Yang pertama, Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Semua tulisan Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, meskipun ada ungkapan atau kutipan dari bahasa Ibrani atau Aram yang
terselip di dalam tulisan-tulisan itu. Kemudian Perjanjian Baru disalin secara manual. Kenapa? Sebab pada masa itu belum ada mesin cetak, sehingga tulisan-tulisan diperbanyak dengan cara disalin dengan tangan. Sehingga hal ini membuka peluang terjadinya perubahan. Berbeda dengan dunia kita saat ini, kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi melejit sehingga mudah saja kita untuk mempublikasikan tulisan-tulisan kita baik secara fisik atau hard copy maupun secara soft copy. Tetapi kita tidak bisa melihat kesamaan itu ya, sebab di zaman itu sangat terbatas sehingga bahkan saya kira penyalinan yang cetak seperti itu hanya merambah pada kalangan atas yang punya kemampuan finansial tertentu, sementara kalangan bawah tidak bisa menjangkau kemudahan-kemudahan seperti itu karena keterbatasan banyak hal, sehingga hanya terjadi tradisi penceritaan lisan dan bukan akses untuk memperbanyak tulisan-tulisan. Kemudian karena latar belakang yang sudah Mem jelaskan tadi ini, sehingga membuat terdapat perbedaan salinan. Akibat proses penyalinan manual, salinan yang satu bisa sedikit banyak berbeda dari salinan yang lain. Nah, kemudian ini menimbulkan pertanyaan tentang yang mana sebenarnya naskah asli dari tulisan-tulisan Perjanjian Baru itu. Kemudian kita menyorot masalah terjemahan dan interpretasi Perjanjian Baru. Yang pertama, terjemahan ke dalam berbagai bahasa lain juga mempengaruhi pemahaman dan interpretasi Perjanjian Baru. Yang kedua, terdapat perbedaan terjemahan dan interpretasi sehingga dapat memengaruhi perumusan teologi atau perumusan teologi Perjanjian Baru. Yang ketiga, studi teologi Perjanjian Baru tidak pernah selesai dan tidak pernah sempurna, tetapi terus berkembang seiring waktu. Kemudian mari kita lihat keragaman teologi dalam Perjanjian Baru. Tentunya sangat-sangat beragam ya teman-teman. Yang pertama, terdapat perspektif yang berbeda, perspektif yang kaya. Nah, setiap penulis Perjanjian Baru memiliki perspektif teologis yang unik, dipengaruhi oleh latar belakang dan pengalaman mereka. Kemudian kedua, terdapat kesamaan tetapi juga terdapat kekasan. Para ahli berusaha menemukan kesamaan dan kekasan teologis dalam tulisan-tulisan Perjanjian Baru untuk memahami pesan yang utuh. Kemudian yang ketiga, ada keterbukaan pada perbedaan. Dalam mempelajari teologi Perjanjian Baru, penting untuk melihat ada perbedaan pada temuan, pendapat, dan struktur tulisan. Selanjutnya, teman-teman, mari kita melihat bahwa dalam Perjanjian Baru itu sendiri terdapat beberapa aspek, yakni yang pertama, studi sistematis. Teologi Perjanjian Baru adalah studi sistematis tentang pemahaman iman Kristen yang didasarkan pada tulisan-tulisan dalam Perjanjian Baru. Yang kedua, fokus utama teologi Perjanjian Baru terdapat pada pesan-pesan teologis yang disampaikan oleh Yesus, para rasul, dan penulis-penulis Perjanjian Baru lainnya. Kemudian yang ketiga, pesan-pesan tersebut kemudian membentuk identitas dan praktik gereja mula-mula, memberikan dasar bagi keyakinan dan tindakan mereka. Jadi, teman-teman,
Definisi teologi Perjanjian Baru adalah pemahaman tentang Allah dan karyanya yang diungkapkan melalui tulisan-tulisan Perjanjian Baru yang mencerminkan keyakinan mendalam tentang Allah yang bertindak dalam sejarah melalui Yesus Kristus. Dengan memahami keragaman dan kesatuan Perjanjian Baru, kita dapat melihat betapa kaya dan dinamisnya teologi Perjanjian Baru itu sendiri. Nah, di sini kita akan memeriksa karakteristik teologi Perjanjian Baru. Yang pertama, ternyata teologi PB bukan sebuah sistem yang sempurna. Para penulis Perjanjian Baru tidak menulis untuk membangun sebuah sistem teologi yang rapi, tetapi mereka menulis untuk menjawab kebutuhan konkret jemaat pada masa itu. Jadi tulisan-tulisan itu hadir untuk menjawab kebutuhan real dari jemaat yang dilayani pada masa itu. Kemudian yang kedua, terdapat keyakinan yang mendalam. Di balik setiap tulisan Perjanjian Baru ada keyakinan teologis yang kuat bahwa Allah telah bertindak melalui Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, terdapat beragam penekanan. Setiap penulis Perjanjian Baru memiliki penekanan teologis yang berbeda-beda, tergantung pada konteks dan kebutuhan jemaat yang mereka tuju. Nah, oleh karena itu, mari kita melihat ruang lingkup teologi Perjanjian Baru. Yang pertama, Yesus Kristus atau Kristologi, yaitu pemahaman tentang siapa Yesus, apa misinya, dan bagaimana karyanya memengaruhi keselamatan manusia. Ini poin-poin utama ya teman-teman. Yang kedua, konsep keselamatan atau soteriologi, yaitu bagaimana keselamatan dipahami dalam Perjanjian Baru, termasuk peran iman, kasih karunia, dan perbuatan. Bukan para imam, tapi peran iman. Salah ucap. Peran iman, kasih karunia, dan perbuatan. Kemudian yang ketiga, gereja atau eklesiologi, yaitu pemahaman tentang gereja sebagai tubuh Kristus dan perannya di dalam dunia. Yang keempat, eskatologi, yaitu ajaran tentang akhir zaman dan pengharapan akan kedatangan Kristus kembali. Yang kelima, etika Kristen, yaitu prinsip-prinsip moral yang diajarkan dalam Perjanjian Baru untuk kehidupan sehari-hari. Yang keenam, misiologi, yaitu amanat agung dalam Perjanjian Baru yang menjadi dasar konsep misi gereja. Dan yang ketujuh, dan ini yang sering langsung dikorelasikan dengan zaman sekarang dan memang teologi PB itu harus seperti itu, yaitu relevansi teologi PB dengan isu-isu kekinian atau isu-isu kontemporer. Misalnya isu-isu sosial, isu politik, dan isu lingkungan. Selanjutnya teman-teman, mari kita melihat hubungan antara teologi Perjanjian Baru dan teologi Perjanjian Lama secara kontinuitas. Yang pertama, Perjanjian Baru menegaskan bahwa Yesus adalah penggenapan nubuat-nubuat dalam Perjanjian Lama, seperti kisah kelahirannya di Bethlehem, Mika 5 ayat 2. Kemudian yang kedua adalah covenant atau perjanjian. Perjanjian Baru melanjutkan tema covenant dalam perjanjian yang dimulai dalam Perjanjian Lama, dan dalam kesaksian Injil Lukas pasal 22 ayat 20, Yesus menetapkan perjanjian baru itu. Kemudian yang ketiga, Allah yang sama. Perjanjian Baru memperkenalkan Allah yang sama dengan
Perjanjian Lama, tetapi dengan titik berat pada pernyataannya melalui Yesus Kristus. Itu terdapat atau terungkap, tersurat dalam surat kepada jemaat Ibrani pasal 1 ayat 1-2. Kemudian mari kita akan melihat hubungan antara teologi Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama dari perspektif perbedaan. Yang pertama, fokus pada Yesus. Perjanjian Baru menempatkan Yesus sebagai pusat penyataan Allah, sedangkan Perjanjian Lama lebih fokus pada hukum Taurat dan nubuat. Kemudian yang kedua, kasih karunia versus hukum. Perjanjian Baru menekankan keselamatan oleh kasih karunia melalui iman, Efesus 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-9, sementara Perjanjian Lama menekankan ketaatan terhadap hukum Taurat. Kemudian yang ketiga, universalisme. Perjanjian Baru membuka keselamatan bagi semua orang secara universal dan inklusif, sementara Perjanjian Lama lebih terfokus pada bangsa Israel secara eksklusif. Nah, di sini kita melihat implikasi bagi pemahaman iman Kristen. Ada mix dari konteks historis atau konteks sejarah, kemudian interpretasi dan juga aplikasi. Kita harus memahami dengan benar konteks historis untuk kita interpretasikan. Kita tidak bisa langsung merelevansikan ayat-ayat Alkitab yang terdapat dalam Perjanjian Baru dengan kehidupan kita saat ini, ataupun kita menyamakan konteks dari dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan konteks kita saat ini itu adalah 3 konteks yang berbeda yang harus kita teropong berdasarkan kekhasan masing-masing. Dan kemudian dalam aplikasinya juga itu dapat kita relevansikan. Nah, hal itu mungkin terjadi jika kita tetap memiliki iman kepada Tuhan untuk mendorong kita terus-menerus menggali pengetahuan tentang iman kita melalui fondasi kita, yakni Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, yaitu keseluruhan Alkitab dan bagaimana iman kita dibentuk dari hal itu. Kemudian, untuk materi ini sumber utamanya ada 3 ini. Ada yang pertama bukunya Donald Guthrie. Ini sangat buku tua tetapi masih tetap Roh Kudus menolong sehingga masih tetap relevan sampai sekarang. Kemudian bukunya George Eldon Ladd, A Theology of the New Testament. Di sini ada penjelasannya. Menjelaskan teologi Perjanjian Baru dengan pendekatan historis teologis, menyorot bagaimana Perjanjian Baru mengembangkan tema-tema Perjanjian Lama. Dan kemudian di sini ada bukunya Thomas R. Schreiner. Sebenarnya masih banyak lagi buku-buku teologi Perjanjian Baru, tetapi Mem Florencia hanya memperlengkapi kita dengan sumber dari ketiga tulisan ini, tetapi teman-teman diberi ruang untuk mengeksplor sebanyak-banyaknya dari referensi-referensi yang lain. Dan Mem Florencia berharap bahwa teman-teman, khususnya yang kontrak mata kuliah ini di semester genap ini di Prodi Teologi, Fakultas Teologi, Institut Agama Kristen Negeri Manado, teman-teman harus memperkaya dengan berbagai sumber, termasuk juga sumber-sumber yang kontemporer, sehingga
teman-teman memperkaya perspektif masing-masing. Nah, nilainya itu tinggal bonus. Yang penting teman-teman boleh menyerap kekayaan hikmat dari materi-materi kita. Ya, ini tinggal pengembangan saja. Jika sekiranya media pembelajaran ini dilirik oleh teman-teman dosen, mudah-mudahan ini boleh jadi inspirasi. Nah, di sini ada sedikit kreativitas dari Mem Florencia. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi saja. Nah, Mem tidak akan menjelaskan. Silakan teman-teman telisik lagi dan relevansikan dengan kebutuhan teman-teman, baik teman-teman mahasiswa ataupun rekan-rekan pengajar. Nah, terima kasih ya sudah menyimak video ini. God bless us. Tetapi di sini juga Mem Florencia sertakan indikator keberhasilan. Yang pertama, definisi teologi PB, kemudian hubungan antara perjanjian baru dan perjanjian lama, kemudian bagaimana teologi PB diaplikasikan. Tentunya dapat ditarik pesannya, maknanya ditarik, apa pesannya direlevansikan dengan konteks kekinian, baik itu untuk pribadi, untuk gereja, untuk lembaga pendidikan, tetapi juga untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan kontekstual di dunia kita. Oke, teman-teman, sahabat Teologi Perjanjian Baru atau sahabat mata kuliah Teologi Perjanjian Baru, demikian penjelasan Mem Florencia dalam video kali ini. Tolong dikomentari, diberi masukan, dan kalau boleh di-subscribe video ini, sebab subscribe, like, dan juga komen dari teman-teman akan membuka ruang untuk Mem Florencia lebih mengembangkan channel ini untuk memberkati teman-teman, khususnya mahasiswa teologi, tetapi juga tidak hanya mahasiswa teologi, siapa saja yang punya itikat untuk mempelajari ilmu tentang teologi perjanjian baru. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bye.